'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi fadala bani adama bil ilmi ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam wa salama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih mempertemukan kita dengan bulan suci yang mulia, agar kita dapat berkesempatan melakukan puasa di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini, yang pertama, Allah ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa, Allah ingin membentuk, menempah kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, keutamaan berpuasa. Ramadan adalah kita senantiasa akan mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita puasa Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang, kecuali dosa-dosa besar. Tentunya dengan harapan dengan menjalankan ibadah puasa, kita akan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, hamba itu dikatakan rugi, bahkan celaka ketika pertemukan dia dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan adalah perisai dari api neraka. Selanjutnya, hikmah atau keutamaan puasa Ramadan. Yang keempat adalah pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Saking istimewanya puasa Ramadan sampai Allah itu membuat pintu khusyuk di surga kelak bernama pintu Ar-Rayyan, dan yang bisa masuk melalui pintu itu hanya mereka-mereka yang bisa
menjalankan puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, selanjutnya yang kelima adalah Allah akan berikan dua kesenangan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, bagi orang-orang berpuasa ada dua kebaikan, ada dua kesenangan. Yang pertama, mereka itu senantiasa akan diberikan kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, Allah tahan dulu karena Allah akan diberikan kelak di akhirat. Rasulullah bersabda, kebahagiaan kelak ketika kita dipertemukan dan dijumpa dengan Allah kelak di surga. Jadi ada keistimewaan dan kebahagiaan dari orang-orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika besok kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam, tentu saja selain sehat secara rohani, secara batin, puasa juga mendatangkan kesehatan bagi jasmani kita. Sumu tashira, berpuasalah, maka engkau akan memperoleh kesehatan anak-anakku. Hadirin yang kami hormati, menyambut bulan Ramadan di awal ini, marilah kita senantiasa kita mengajak seluruh keluarga kita menjadi rumah-rumah kita sebagai masjid, serta menjadikan rumah-rumah kita sebagai surga. Marilah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah, dengan kebersamaan, dengan silaturahmi. Dengan rumah-rumah kita tidak seperti kuburan, seperti sindiran dari Rasulullah kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan ibadah di dalamnya, tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, tidak pernah dilakukan baca Al-Quran di dalamnya. Marilah kita geser aktivitas ibadah itu dari masjid ke rumah dalam rangka kebaikan untuk semuanya. Demikian ceramah dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Akhirul kalam, ilahi sabilillah, haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.